Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita awali kelas kita dan lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, kita mereview sedikit tentang fi'il nahi. Nanti insyaallah akan kita selesaikan dalam materi terakhir tentang fi'il amr ya. Jadi seperti yang dibahas di pembahasan sebelumnya, bahwasannya perintah dan juga larangan tidak bisa terjadi di masa yang lampau ya. Artinya fi'il amr dan fi'il nahi ya tidak bisa dikenai pada fi'il madhi ya. Jadi hanya bisa berlaku pada fi'il mudhari ya. Jadi ketika ada fi'il madhi ya yang kalau ada misal soal ya mengubah ke dalam fi'il amr atau nahinya maka tidak bisa begitu ya. Karena lagi-lagi larangan dan perintah tidak akan bisa dikenai pada masa lampau ya. Yang satu-satunya yang bisa adalah ketika kondisinya saat ini atau di masa yang akan datang ya. Dan ini bisa terjadi di fi'il mudhari ya yang memiliki makna saat ini dan yang akan datang. Dan dia tidak bisa dikenai kepada orang ketiga, pihak ketiga. Dalam hal ini dari huwa, humahum, iya, humahuna. Jadi tidak ada fi'il amr ataupun nahi untuk domir huwa sampai huna. Begitupun tidak ada dikenai, tidak bisa dikenai kepada pihak pertama, begitu ya. Artinya nggak mungkin kita bisa memerintahkan diri kita sendiri atau bahkan melarang diri kita sendiri dalam artian ya percakapan begitu ya, lawan interaksi. Nah, nah ini tidak bisa dikenai pada domir ana dan nahnu ya, saya dan kami. Hanya bisa diberikan kepada lawan bicara atau pihak kedua ya. Dari anta, antuma antum, anti, antuma antuna. Jadi fi'il amr dan fi'il nahi bentuknya hanya ada 6 ya. Domir secara keseluruhan bentuknya ada 14, tetapi untuk fi'il amr dan juga fi'il nahi hanya bisa untuk berdomir anta, antuma antum, anti, antuma antuna. Nah, nanti ini ya, perintah itu tidak selalu bermakna perintah ya. Ya, tetapi nanti dia bisa bermakna izin, saran, doa, dan juga permohonan. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, cara membuat fi'il nahi ya, caranya adalah dengan memajazumkan ya fi'il mudhari. Ya, majazum itu apa? Majazum itu adalah mensukunkan ya. Secara umum dia disukunkan. Jadi kalau ada harokatnya, harokat fi'il yang umum itu kan adalah dhammah ya. Nah, ini harokat yang memungkinkan berubah. Kalau dalam fi'il tersebut diakhiri dengan dhammah, nah maka kemungkinannya dua ya. Bisa menjadi nasab, bisa menjadi majazum ya, seperti pembahasan kita sebelumnya. Ada wat nasab dan juga ada wat jazm ya. Nah, yang di sini dimaksud adalah majazum mensukunkan kalau ada harokat dhammahnya di akhir ya. Nah, sedangkan secara umum ya, majazum itu kan bentuknya menghilangkan nun di belakangnya ya. Selain mensukunkan, juga fungsi lainnya adalah menghilangkan nun. Ya, misalkan tansuru menjadi tansur ya. Kemudian di sini ya, kalau normalnya kan fiil itu fiil mudhari dari anta sampai antuna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna. Nah, majazum itu bentuknya ketika ada berharokat dhammah maka disukunkan. Ya, jadi tansur. Ketika ada nun, nunnya dihilangkan. Ya. Tansuro. Nah, kemudian ini tansuru. Kemudian ini tansuri. Ini tansuro. Kecuali nanti untuk antuna ya. Yang dia tidak akan dihilangkan ya. Karena ini merupakan tanda ya. Kalau ini dihilangkan nanti bentuknya jadi sama gitu ya. Tansur anta dengan antuna nanti bentuknya sama. Jadi untuk membedakan maka tansurna nun di belakang
antunna ya, domir antun ini tetap gitu ya. Jadi ketika dimajuzumkan ya, bentuknya menjadi tansur, tansuro, tansuru, tansuri, tansuro, tansurna. Nah, ini bentuk majuzumnya. Kemudian rumus fi'il nahi adalah menambahkan lam ya di depannya. Sehingga bentuknya menjadi la tansur, la tansuro, la tansuru, la tansuri, la tansuro, la tansurna. Anta la tansur, antuma ini bentuknya sama. Antuma la tansuro, antum la tansuru, anti la tansuri, antuma la tansuro, antunna tansurna. Nah, jadi antuma ini laki-laki maupun perempuan sama. Nanti yang membedakan konteks ayatnya atau kalimatnya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Tufsidu menjadi la tufsid ya. Tusyriku menjadi la tusyriku. Taulimna menjadi la taulimna. Takdzibanil menjadi la takdziba. Takfuru menjadi la takfur. Tu'ad tubadzironi menjadi la tubadziro. Takhruju menjadi takhruju. Ini salah ketik ya. Tadakhulu menjadi la tadakhulu. Tujadilna la tujadilna, tunafiquna menjadi la tunafiqun. Nah, kemudian untuk ini sama ya, la tastakbiri, la tastakbiri, la tabkhula. Nah, ini qara'tu ini adalah fiil madhi ya. Maka qara'tu tidak bisa menjadi la qara'. Nah, enggak bisa. Karena fiil madhi tidak ada larangan untuk fiil madhi. Tahsuduna, la tahsudu, amantum ini juga fi'il madhi. Nah, gampangannya kalau ada fi'il yang diawali dengan huruf ta ya, maka dia bisa dirubah menjadi fi'il apa namanya? Fi'il amar maupun fi'il nahi ya. Oke, nah ini bedanya ya. Nanti karena fungsi lam itu ya dalam bahasa Arab secara umum fungsi huruf itu banyak fungsinya ya. Contohnya ada lam ya, atau waw. Waw yang kita tahu kan waw yang kita pernah bahas kan adalah waw qasam ya. Bitawakala min fi'an hatta ala ila. Bitawa wanya itu adalah waw qasam ya. Artinya waw sumpah. Wal asri wa duha wal laili dan seterusnya. Harfun jar yang menyebabkan setelahnya menjadi majrurnya. Nah, tetapi waw sendiri memiliki fungsi lain ya. Seperti fungsi yang familiar adalah waw qasam ya. Uh, ana wa anta gitu ya, saya dan kamu gitu ya. Jadi wa di situ sebagai kata sambung ya, tidak memiliki implikasi apa-apa, hanya menyambungkan kata gitu ya. Nah, begitu juga dengan lam gitu ya. Lam yang uh, di setelahnya itu adalah tak diikuti huruf tak gitu ya. Nah, maka ini adalah nahi ya, larangan. Nanti lam uh, ini mohon maaf ini penjelasan nanti yang kedua ya. Kalau la diikuti dengan majzum ya, langsung saja ya. Diikuti dengan majzum maka ini adalah larangan begitu ya, nahi. Tetapi kalau la tidak diikuti dengan larangan ya, tidak diikuti dengan majzum bentuknya normal la tansuru atau mungkin pakai ya begitu ya. La yansuru begitu ya. Atau mungkin pakai eh, alif begitu ya. La ansuru atau mungkin pakai nun ya, la nansuru gitu ya. Ketiga huruf ini gitu ya, yang bentuknya normal ya, bentuk fiilnya itu normal, tidak ada menjadi majzum ya, maka lamnya di sini ya bermakna negasi begitu ya. Bermakna negasi, artinya tidak ya, bukan larangan. Kalau yang larangan adalah menyebabkan fiil yang belakangnya ini ya menjadi majzum ya. Majzum itu kalau yang dhammah menjadi sukun, kalau yang ada nunnya di belakangnya maka menjadi hilang. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri di sini ya di sini hanya pernyataan biasa. Sedangkan di sini baru larangan.
Kalau pernyataan biasa nanti bisa diawali la yansuru gitu ya, dia tidak mau menolong begitu ya. La ansuru saya nggak mau menolong ya, la nansuru kami tidak menolong begitu ya. Tetapi kalau perintah dia hanya bisa mengenai domir anta dan bentuknya harus majazum gitu. Ini sudah kita lakukan ya sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan fi'il amr ya. Nah, fi'il amr ya mereview ya. La ta'buduna jadi la ta'budu. Nah, boleh mungkin Pak Andi menjabarkan satu-satu. La taqra'u ya, membaca. Menjadi apa bentuk nahinya? La taqra'u menjadi La taqra, ya. ya la taqra artinya Eh, jangan kamu membaca. nah, boleh atau dibalik ya kamu jangan membaca gitu ya Iya, dalam iya, ejaan Indonesianya. Iya, iya, sahih. iya. Oke. Kalau saya ganti yang ini Pak Andi. La tuqatiluna. Tuqatiluna fi'il nahinya menjadi la tuqatilu. Sahih. Artinya qatil membunuh Eh, ya. kalian Mhm. jangan membunuh. Sahih. Kalian jangan membunuh. Ya, ya. Oke. Kalau ini bisa nggak Pak nih? Pak Andi. Na'lamu. Na'lamu menjadi la na'lam. Perhatikan Eh, depannya nah, diawali. ya. Nahnu berarti tidak bisa menjadi fi'il nahi. Ya, Betul. Nah, ini tidak bisa menjadi iya, nahi karena diawali dengan nun. iya. Oke. Ini yang terakhir tazlimani. Tadlimani menjadi la tadlima. Oke. eh, kalian berdua jangan menzolimi, ya. Ya, sahih. Kalian berdua Iya, jangan menzolimi. Betul, sahih. iya, Oke. iya, Jadi Ustaz. kurang lebih begitu untuk fiil nahi ya. Jadi prinsipnya fiil nahi hanya bisa mengenai fiil mudhari dan hanya berlaku untuk 6 domir ya. Anta, antum, antum, anti, antum, antunna. Ya, Kemudian kita masuk ke fiil amr ya. Nah, cara membuat fiil amr ya, menjadikan fiil tersebut amr perintah adalah dengan sama ya, fiil mudhari yang dijadikan majazum. Kemudian kaidah selanjutnya adalah menghapus ya, menghapus huruf ta ya. Kalau tadi fiil nahi menambahkan ya. Jadi ada huruf ta-nya pasti di depannya. Nah, kalau ini justru huruf ta-nya dihilangkan. Nah, jika depannya sukun atau tasdid yang intinya tidak bisa dibaca begitu ya. Ada fiil ta'lam ya misalkan. Ta'lamu. Nah, kalau dimajuzumkan jadi ta'lam, kemudian kan ada huruf ta-nya dihilangkan. Nah, sehingga huruf pertama yang muncul adalah ain sukun begitu ya. Nah, kondisinya sukun atau mungkin nanti tasdid yang dia tidak ada harokat awalnya begitu ya, harokat fathah doma kasrohnya. Nah, maka tambahkanlah alif ya. Ya, atau disebut dengan istilah hamzah wasol ya dalam ilmu tahsin ya disebut dengan hamzah wasol. Jadi, nah, menambahkan hamzah wasol depannya menjadi i'lam ya. Nah, nanti kita bahas kaidahnya. Nah, ini misalkan la tansur, tansuru menjadi disukunkan, kemudian taknya dihilangkan. Nah, kemudian ditambahin
hamzah wasal. Nah, hamzah wasal kaidahnya adalah satu huruf ya mengikuti harokatnya mengikuti satu huruf setelah huruf yang sukun ya. Nah, huruf sukun ini setelahnya adalah huruf shad. Nah, maka setelahnya adalah berharokat dhammah ya. Maka di sini kalau kaidahnya dhammah dengan dhammah, fathah dengan fathah ya, kasro dengan fathah. Nah, ini sama. Jadi adanya cuman berawalan dhammah atau berawalan fathah ya. Kalau di sini berarti menjadi unsur. Unsur. Misalkan lagi. Bentar, bentar. Saya lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya katanya adalah tattakhiduna. Ketika dimajzumkan karena belakangnya nun, maka nunnya dihilangkan. Tattakhidu. Nah, tak yang pertama dihilangkan. Nah, menjadi tasydid tidak bisa dibaca. Maka dihidupkan dengan hamzah wasal. Hamzah wasal setelah huruf ini kan aslinya tattakhidu ini tak sukun ya. Tak tasydid artinya kan tak sukun, kemudian tak fathah gitu ya. Kalau kaidah penulisan aslinya kan sukun fathah. Nah, setelah huruf sukunnya adalah huruf ta yang berharokat fathah. Nah, tadi ya, kalau fathah dihidupkannya dengan kasroh, gitu ya. Mohon maaf ini tadi saya salah ya nih penjelasannya tadi. Maaf. Kalau dhammah dengan dhammah ya, satu tiga huruf setelahnya kan ada eh, huruf sukun. Nah, di sini huruf harokat apa? Kalau di sini dhammah, nah maka hamzah wasalnya berharokat dhammah juga. Kalau fathah dengan kasroh. Kalau kasroh dengan kasroh. Mohon maaf. Jadi tidak ada fathah ya. Hamzah wasal tidak ada yang diawali fathah. Berarti kata tattakhiduna kalau kita menjadikan amr yang menjadi tattakhidu dihilangkan taknya menjadi ittakhidu. Ittakhidu. Nah, kemudian gimana kata tu'allimani ya. Ini kebetulan belakangnya adalah nun, maka nunnya dihilangkan. Taknya juga dihilangkan. Ya, nunnya dihilangkan karena majzum, taknya dihilangkan syarat sebagai amr. Nah, masih bisa dibaca menjadi alima. Nah, jadi eh, alima. Jadi fiil amarnya adalah alima ini langsung. Jadi tidak perlu tambahan hamzah wasal. Hamzah wasal ditambahkan kalau ya depan huruf di sini berharokat sukun atau tasydid ya tidak bisa dibaca maka ditambahkan hamzah wasal. Nah, ini ya kaidahnya eh, menghilangkan tak dimajuzumkan menghilangkan tak jika perlu ada tambahan maka ditambahkan hamzah wasal. Ini kaidahnya.